Ini pernah dikonsultasikan oleh kepala sekolah. Yang pertama, mesin pengolah kelapa gemilang, di mana mesin pengolah kelapa gemilang ini adalah andalan kami yang satu-satunya yang sudah pernah mengalami ikut dalam pameran. Kemudian alat penyiram otomatis. Alat penyiram otomatis ini berbasis suhu. Jika suhu sudah disetel di bawah 40, maka jika suhu di atas 40 maka akan nyala sendiri atau penyiram sendiri. Kemudian inovasi untuk penguatan manajemen dalam arti kata bahwa kita diajarkan untuk disiplin. Seperti pintu geser ini tentu saja untuk siswa jika lebih dari jam 7.30 maka pintu itu akan terbuka. Ada beberapa yang bisa membuka kunci lah, seperti itu modelnya. Kemudian saklar otomatis, saklar otomatis ini adalah cita-cita kami yang hampir 90% sudah rampung. Itu berbasis suara, jadi mati maka dia akan mati. Kalau kita bilang padam maka lampu itu akan padam. Kenapa alasan ini menjadi utama dalam berbasis suara? Karena sekarang ini kan musim COVID, jadi 5 orang aja memegang saklar bisa dikatakan kontak secara tidak langsung. Oleh karena itulah alasan menggunakan suara. Baik, yang kami angkat dalam kesempatan ini adalah mesin pengolah kelapa gemilang. Itulah yang kami namakan mesin ini. Ini pernah kami pamerankan dan kami masih jujur aja, kami sudah melakukan yang namanya kerja tim. Jadi kami masih melakukan kerja tim. Dalam arti kata nanti kalau sudah selesai, maka dengan segampang itu kami akan membagi beberapa unit di bagian-bagian itu supaya bisa membagi tugas-tugas sesuai dengan mata pelajaran atau mata diklat yang ada di sekolah kami. Kami selesaikan sejauh mana waktu yang dibutuhkan, itulah rencana kami ke depan. Ada latar belakang yang kami dapatkan di sini bahwa sekolah kami itu berada di wilayah pantai. Wilayah pantai ini tentu terkenal dengan kelapa yang sangat banyak, karena di sana itu kami lihat kelapa itu sangat bertumpuk-tumpuk, bahkan pengiriman ke luar daerah sangat banyak. Oleh karena itu kami punya ide dan gagasan bagaimana supaya para petani ini bisa memanfaatkan kelapa ini sebagai olahan makanan atau jajan, kayak begitu harapan kami, supaya bisa membantu perekonomian dalam petani kebun. Kemudian dalam kemitraan tidak terlalu kami tinggi dulu, bahwa kemitraan ini kami harapkan oleh dari petani kebun dulu sendiri, karena mereka yang sangat membutuhkan. Jadi kerjasama seperti apa nanti, apakah kita akan memberikan secara percuma, dalam arti kata hasil olahannya itu bisa bermanfaat dengan baik. Itu tujuan utama. Kalau sudah berhasil dan banyak pemesanan, mungkin lain akan cerita seperti itu. Kemudian dari produk-produk ini ada 4 bagian yang kami dapatkan. Ada kerangka mesin pengolahan kelapa ini, ada kerangkanya ya tentu di kami ada jurusan welding atau teknik pengerasan. Sudah jelas tentu di teknik pengerasan akan mengambil pekerjaan ini. Kemudian pengupas rambut kelapa, kemudian pengupas batok kelapa, kemudian pemarut kelapa dan pemerasan. Saya akan menunjukkan beberapa bagian daripada kerangka daripada mesin ini. Itu adalah kerangkanya itu ada 3 tingkatan.
ada 3 tingkatan. Yang tingkat pertama itu adalah untuk pengupasnya. Tingkat yang kedua atau lantai yang kedua itu adalah untuk pengupas batoknya. Jatuh dia akan nanti di sini. Setelah bersih akan jatuh dia di tempat pemarutan. Pemarutan kelapa. Setelah diparut maka akan jatuh dia di tempat pemerasan yang bergulir itu. Nah, seperti itulah model prinsip kerjanya. Tapi jadi dia akan jatuh terakhir di sini. Inilah penghasil kelapa yang di bawah itu dikasih bolong kecil-kecil, dan ini yang akan memeras kelapa. Di sini akan keluar yang namanya ampasnya. Di sini di bagian sini keluar ampasnya, atau di bagian sini kalau gambar sebelah di sini. Kemudian setelah diparut saya ulangi akan jatuh ke bagian sini dan diperas di bagian sini. Nah, seperti itu model prinsip kerjanya untuk hal seperti ini. Baik, saya lanjut langsung secara singkat. Bagaimana penyesuaian mata diklat atau mata pelajaran di mesin ini? Kami hanya mengambil satu jurusan, yaitu jurusan pengelasan. Ada beberapa pelajaran yang saya ambil di sini. Saya mohon maaf ya, saya sebut kebetulan ini bukan kurikulum. Saya adalah tim daripada PTG itu sendiri. Mantap. Jadi saya hanya mencari seperti apa pelajaran-pelajaran yang ada di pengelasan, baru saya dapat hari ini. Kemudian untuk kerangka mesin pengolahan kelapa ini jatuh pada teknik pengelasan, semuanya sebenarnya teknik pengelasan. Kemudian gambar teknik mesin ini perkiraan saya untuk kerangkanya ini butuh sekitar 4 jam, Pak. Ini kan masuk di C2 kalau tidak salah di jam gambar teknik mesin ini. Kemudian dasar perancangan dari mesin ini dalam hal ini mampu memilih bahan-bahan pipa atau alat yang akan digunakan. Ini diperkirakan 4 jam akan dipakai. Ini masih C2. Untuk C3-nya jelas ini membutuhkan waktu yang sangat banyak, itu 16 jam pelajaran. Kemudian produk kreatif dan kewirausahaan, tujuannya itu adalah bagaimana cara pemasaran. Produk yang kita hasilkan harus bisa kita pasarkan. Nah, ini untuk yang terakhir, sama saja untuk yang 3.2, 3 sampai 3.4 ini sama saja dengan pekerjaan yang sama dengan hari yang sama. Itu karena apa? Kami jujur aja, kami belum 100% selesaikan produk ini. Jika sudah, dengan gampangnya kami akan membagi unit-unit yang akan diselesaikan oleh siswa. Saya rasa itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.